Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog aku, Inardoyo. Oke, di vlog kali ini aku mau kasih lihat ini adalah keadaan rumahku sore hari. Jadi ini kegiatan yang mau aku lakukan di sore hari. Jadi kebetulan anak aku lagi minta berenang. Jadi dia berenang, aku bisa sambil beres-beres rumah gitu. Jadi ya biasalah aku beres-beres rumah supaya kelihatan lebih rapi ya nanti pas suami pulang gitu. Oke, kita lihat aja ini sebagian barang-barang yang aku dan anak aku gunakan tadi siang untuk tidur-tiduran sambil nonton TV, karena TV kita adanya di ruang tamu. Terus ada barang-barang mainannya dia, ada pedang, ada mobil, ada saringan teh, pompa untuk tadi pompa kolam renangnya. Oke, guys, aku sebenarnya pengen sedikit sharing mengenai story kehidupan aku. Untuk teman-teman yang sebelumnya udah pernah nonton video aku pasti tahu aku dulunya adalah seorang ibu pekerja. Dulunya aku belum jadi ibu sih waktu kerja. Jadi waktu dulunya pas single aku memang udah bekerja di salah satu perusahaan migas, terus sebagai finance staff, kurang lebih sekitar 4 tahun. Lalu aku hamil yang pertama, aku mengalami keguguran. Terus aku berhenti kerja. Habis itu aku kerja lagi bantuin butik temen karena aku pikir itu dekat dari rumah gitu. Tapi nggak lama aku ngerasa kayaknya aku ada sakit di bagian rahim, karena kebetulan ruko butiknya jadi di lantai 4, jadi aku harus naik turun tangga dan itu sering banget. Jadi aku bilang sama suami aku, kayaknya aku ada masalah sakit. Akhirnya aku dan suami aku mutusin untuk aku nggak usah kerja dulu. Akhirnya aku resign dari butik itu, dan ternyata nggak lama, beberapa minggu kemudian aku positif hamil yang kedua. Yang sekarang anak aku udah umur sekitar mau 4 tahun September nanti. Jadi di hamil yang kedua itu aku benar-benar jadi ibu rumah tangga, dan ngurus rumah semuanya. Tapi di kehamilan aku yang pertama itu aku nggak ada mabuk, jadi aku bisa makan dengan enak. Itu adalah waktu dimana aku adaptasi dari yang biasanya bekerja terus jadi ibu rumah tangga. Udah pasti ada perubahan-perubahan yang aku alami, baik dari segi finansial dan juga segi kegiatan. Pastinya kita semua tahu lah ya, kalau dalam rumah tangga masalah finansial itu menjadi masalah yang sangat penting gitu. Dari yang biasanya kami punya 2 pendapatan terus menjadi 1 pendapatan, itu butuh adaptasi yang sangat tinggi gitu. Jadi aku mungkin ada sedikit stres gitu, terus juga aku ada sedikit ketakutan, sampai akhirnya aku di usia kandungan 4 bulan aku harus ngerasain yang namanya dirawat di rumah sakit. Dan itu pertama kali dalam seumur hidup aku dirawat di rumah sakit. Lalu aku udah sehat dan aku kembali lagi balik pulang. Aku alhamdulillah aku udah mulai kayak harus introspeksi diri, kenapa, maksudnya apa yang sebenarnya aku pikirkan sampai aku harus ngerasain hal itu, ngerasain dirawat rumah sakit dalam keadaan hamil, dan itu nggak enak banget. Aku introspeksi diri, terus aku mulai mendekatkan diri yang pasti ya sama Tuhan, sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan mulai berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan bahwa saat ini adalah saat yang sedang aku jalani gitu. Kalau pendapatan aku saat ini sedang segitu, ya aku harus bersyukur, harus lebih banyak menerima, bersyukur, ikhlas, dan berdamai sama keadaan dan juga diri sendiri, berdamai dengan kesalahan-kesalahan yang aku pikirkan dan banyak hal, sehingga aku kayak udah mulai berpasrah dan menerima gitu. Sampai akhirnya aku bisa menerima keadaan dan aku survive. Akhirnya alhamdulillah aku lahiran dengan selamat, tapi aku sesar ya teman-teman, soalnya
Waktu itu juga pas lahiran yang pertama itu aku belum ada di HPL, tapi ternyata anak aku yang pertama itu terlilit tali pusar lehernya, jadi dia kayak terganggu nafasnya sehingga CTG-nya itu sangat rendah gitu, dia kayak kehabisan napas, dan aku langsung dioperasi saat itu juga, nggak pakai puasa. Dan lahirlah anak aku yang bernama Kala Ziandul Aksara, laki-laki. Alhamdulillah aku seneng banget, semuanya sehat, lengkap, sempurna, sampai akhirnya ya aku bisa ngejalanin dan menerima keadaan bahwa aku adalah sekarang seorang ibu rumah tangga gitu. Ya, sedikit sharing aja, emang jadi ibu rumah tangga itu adalah adalah suatu keputusan yang cukup berat bagi wanita karir, apalagi yang masih muda gitu ya, dan masih suka dengan hal-hal yang istilahnya aku kan orangnya ceria gitu, suka kumpul-kumpul, hangout, mungkin ke gaya hidup ya, mungkin kalau kita masih muda punya gaya hidup, terus harus menerima keadaan jadi seorang ibu rumah tangga, emang itu pasti suatu keputusan yang berat dan harus dipikirkan dengan mental yang kuat dan pemikiran yang dewasa gitu. Karena kemungkinan apapun ke depan itu bisa aja terjadi, misalnya kayak masalah finansial, terus masalah kebosanan di rumah yang biasanya ketemu teman-teman, biasanya kerja di kantor, terus di rumah bingung mau ngapain kayak gitu. Itu sih yang masalah yang paling terasa buat aku gitu. Tapi alhamdulillah semuanya udah bisa aku lewatin sampai akhirnya sekarang aku udah benar-benar menjadi seorang ibu rumah tangga dengan satu anak, dan alhamdulillah sepertinya Allah kasih kepercayaan ke aku lagi secepat itu, dan aku sekarang lagi hamil yang kedua gitu. Jadi sebenarnya sebagai ibu rumah tangga dan ibu ataupun ibu pekerja semuanya sama-sama baik. Cuman yang berbeda adalah kalau kita menjadi seorang ibu rumah tangga, pekerjaan yang kita lakukan itu mungkin kita pikir kayak nggak ada harganya atau gimana, tapi ternyata gitu kita bisa lihat anak sehat gitu makan dengan lahap, itu menjadi sesuatu hal yang membahagiakan banget. Sorry. Terus lihat anak-anak tumbuh gitu dan sayang sama kita tuh kayak sesuatu hal yang nggak bisa dibayar gitu pakai apapun. Itu sih yang aku rasain. Jadi nggak ada buruknya jadi ibu rumah tangga. Mungkin kebosanan yang awalnya terasa itu cuma butuh pendewasaan, penerimaan. Karena kalau udah punya anak tuh, apalagi udah mau 2 gini kayak aku, kayaknya tuh hidup tuh udah bukan buat diri sendiri lagi gitu. Semuanya pasti apa-apa buat anak kayak gitu. Tapi kalau kalian mutusin untuk menjadi seorang ibu pekerja, it's okay, nggak masalah. Semua punya masalahnya masing-masing. Semua orang punya pilihan masing-masing untuk di hidupnya, kita nggak bisa judge. Jadi life must go on, lakukan yang terbaik dan tetap semangat. Ibu bekerja juga tetap menjadi ibu yang baik, karena dia ingin, ibu-ibu bekerja pasti ingin memberikan yang terbaik juga untuk anak-anaknya dalam segi finansial, atau mungkin ingin memberikan pendidikan yang sangat baik. It's okay, itu nggak ada yang salah gitu. Jadi buat ibu-ibu bekerja dan ibu rumah tangga, kalian nggak ada yang nggak baik, kalian tetap jadi ibu yang terhebat dan tetap jadi ibu yang pasti paling dikangenin sama anak-anak kalian. Udah, itu aja sih yang mau aku share. Makasih yang udah dengerin story of my life gitu, pilihan hidup aku. Kasih yang udah support,
Kalau kalian suka, aku pasti ada part lanjutannya untuk membahas ibu pekerja dan ibu vs ibu rumah tangga. Thank you so much.